Shalom. Banyak dari kita hari-hari ini yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan mungkin putus asa. Begitu takutnya kita, begitu khawatirnya kita, sampai kita lupa bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang luar biasa. Biarlah saat ini mari kita sama-sama mau menguatkan hati kita untuk kita kembali percaya kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah yang besar, kepada El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut,
percaya kami kembali Tuhan kepadamu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup memberikan pertolongan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagimu, hormat bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita mau untuk terus gandol Tuhan, gandol Gusti. Bukan gandol kepada harta kita, bukan gandol kepada uang yang kita punya. Saat-saat ini biar kita mau gandol Gusti sepenuhnya. Haleluya. Yes. Mari sama-sama bersukacita. Teguhkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wangi gandol Gusti. Gandol
yang memberikan pengharapan saat kami putus asa. Biar hati kami dan kehidupan kami terbuka untuk segala kebenaran-Mu. Dan firman-Mu menjadi benih di dalam hati kami, menumbuhkan iman di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan, di waktu yang sangat sulit ini saudara-saudara, biarlah kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita belajar beberapa waktu yang lalu Tuhan Yesus menyatakan diri bangkit dari antara orang mati setelah mati di atas kayu salib, taat menebus dosa manusia. Saudara-saudara, kenyataannya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, bahkan sesudah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid Tuhan Yesus, semua murid Tuhan Yesus tidak memahami, tidak mengerti, bahkan beberapa dari mereka kecewa, mereka mulai kehilangan arah, mereka mulai dikuasai oleh ketakutan, dan tentara Romawi, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi sudah mengerahkan segala upaya untuk menutupi berita kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi meskipun setelah wanita-wanita, perempuan-perempuan mengunjungi kubur Yesus dan mereka mendapatkan kabar bahwa kubur itu sudah kosong, ada beberapa murid Tuhan Yesus, mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka melupakan perintah Tuhan Yesus untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem. Ada beberapa tetap tinggal di Yerusalem, tetapi beberapa juga meninggalkan Yerusalem. Beberapa di antaranya adalah dua murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem dan mereka sedang menuju di jalan di Emmaus, meninggalkan Yerusalem. Saudara, kita buka bersama di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 dan 14. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kebangkitan Tuhan Yesus, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan beberapa di antaranya mereka menyangka itu hanyalah rumor. Bahkan ahli Taurat, orang Farisi dengan bantuan tentara Romawi menyebarkan bahwa itu adalah kabar bohong. Jadi mereka sedang dalam kondisi kebingungan. Dan dua murid ini belum menerima kabar bahwa berita itu real. Mereka hanya mendengar, tidak dalam sebuah kepastian bahwa mereka mendengar berita itu ternyata memang benar, bukan hoax. Saudara dikasihi Tuhan, perhatikan, ketika mereka sedang berbincang-bincang, Tuhan Yesus mendatangi mereka. Injil Markus berkata, di dalam rupa yang lain. Tetapi saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus datang kepada dua murid ini, yaitu Kleopas dan salah satunya tidak diketahui namanya, mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka berbincang-bincang sepanjang jalan menuju Emmaus tanpa mengetahui bahwa orang yang mendatangi mereka adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Saudara bayangkan, di Injil Lukas ini dikatakan bahwa mereka matanya tertutup. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara perhatikan, kita loncat ke ayat 21. Ketika mereka berbincang-bincang dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mereka jawab demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi saudara-saudara, ada pengharapan yang ternyata tidak dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Mereka memiliki pengharapan yang sama sebagai orang Israel yang pada masa itu mereka
sedang ditindas, mereka sedang dijajah. Pengharapan mereka hanya satu sebagai bangsa Israel, lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Rupanya Mesias yang dijanjikan ini, yaitu Tuhan Yesus, tidak melakukan hal itu. Pengharapan mereka dengan apa yang Tuhan lakukan meleset jauh. Tuhan Yesus bukan saja tidak membebaskan orang Israel dari penjajahan bangsa Romawi, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Membuat mereka bingung. Mereka takut, mereka benar-benar dalam kondisi tidak pasti sehingga mereka memilih meninggalkan Yerusalem. Saudara perhatikan. Ketika saudara dan saya menaruh pengharapan yang salah, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi buta meskipun Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya menyertai sepanjang jalan. Kita menyangka bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Kita menyangka Tuhan tidak menjawab doa kita. Bukankah itu sering terjadi kepada kita? Kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita menjadi buta. Dan ketika itu terjadi, kita dikuasai oleh ketakutan. Kita dikuasai oleh keraguan-raguan. Dan itu membuat kita melupakan janji Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah berjanji, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia memberi perintah lagi, jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara-saudara, tidak dapat dibantah bahwa kita seringkali menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi rupa-rupanya Tuhan menjawab pengharapan kita dengan caranya yang ajaib. Yang membuat kita beda sudut pandang dengan Tuhan. Yang terjadi kemudian adalah kita mulai menjauh dari Tuhan. Menyangka bahwa Tuhan tidak menjawab pengharapan kita. Padahal Tuhan menjawab dengan tepat, Tuhan menjawab dengan caranya. Kita aja yang belum memahami. Saudara perhatikan ketika Tuhan Yesus melihat murid-murid yang model seperti ini. Dan seperti saya dan seperti saudara. Tuhan tidak meninggalkan. Justru ia mendatangi. Ada banyak murid Kristus. Termasuk kita di dalam keraguan-raguan. Ketakutan. Salah arah. Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Tuhan mendatangi saudara dan saya. Tuhan mau menurunkan dirinya ke batas pengertian kita. Pengertian kita nggak sampai ke situ, tapi Tuhan mau turun menjelaskan lagi. Yang terjadi selanjutnya ketika mereka mulai berbincang-bincang, Tuhan Yesus mulai menjelaskan isi nubuatan nabi-nabi. Dia menjelaskan lagi. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah kita adalah yang setia. Meskipun kita pengharapannya salah. Tuhan menjelaskan lagi kepada kita, dia bersabar kepada kita, menjelaskan lagi janji-janjinya, menjelaskan lagi kasih setianya, saudara-saudara itu luar biasa Tuhan kita. Jadi dia mau bersabar kepada kita yang bahkan ada murid Yesus yang berkata itu semua omong kosong ketika berita kebangkitan itu mereka terima. Saudara-saudara Tuhan Yesus, Tuhan mau turun saudara-saudara ke level pengertian saudara dan saya. Kalau saudara dan saya dipaksa untuk mengerti nggak bisa saudara-saudara. Nggak akan paham. Tetapi Tuhan Yesus di jalan Emmaus itu justru mendatangi murid-murid yang penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketakutan. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan berkata tetaplah di Yerusalem. Saudara dikasih Tuhan. Lihat ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Hal ini terjadi setelah Tuhan Yesus, ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pertama, Tuhan Yesus menjelaskan lagi isi firman Allah, nubuatan para nabi. Kemudian yang kedua dia lakukan adalah dia melakukan tepat sama seperti peristiwa malam Paskah, persiapan Paskah. Jadi Tuhan Yesus memecahkan roti dan ketika itu
Tuhan Yesus lakukan, mereka baru sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka sadar, Tuhan Yesus lenyap dari hadapan mereka. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Sampai saudara dan saya mau paham, Tuhan Yesus mau bersabar kepada saudara dan saya. Masalahnya adalah, maukah saudara dan saya bersabar mendengarkan penjelasan Tuhan? Itu beda soal. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, mereka menerimanya dengan terbuka. Saudara-saudara perhatikan ini baik-baik. Ketika Tuhan menjelaskan kepada saudara dan saya sebuah peristiwa, ia akan membuat kita melihat ke belakang. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, itu hanya saudara akan mengerti ketika saudara melihat ke belakang. Paham saudara-saudara? Saudara hanya akan mengerti ketika saudara di saat ini melihat ke belakang. Oh, ternyata titik-titik itu, kejadian-kejadian itulah yang Tuhan lakukan supaya kita hari ini paham akan betapa besar kasih-Nya. Di waktu Tuhan Yesus mati, di waktu Tuhan Yesus disalib, disiksa, disalib, murid-murid ketakutan luar biasa karena loh, ini kok terjadi? Raja di atas segala raja, katanya Mesias, raja orang Yahudi, kok bisa mati disalib? Saudara-saudara, ini menakutkan. Dan pengharapan mereka yang mereka tadinya taruh kepada Tuhan Yesus, bahwa ini adalah Mesias yang benar. Mereka mengikuti Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nyatanya Mesias yang mereka harapkan justru seperti domba yang keluh, tidak melawan. Bahkan ada orang yang mengolok-olok, dia turun jika engkau anak Allah. Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa, diam, mati di atas kayu salib. Dan tiba-tiba saja pengharapan semua murid Yesus lenyap, runtuh, dan hilang. Bahkan perempuan-perempuan murid Yesus yang datang ke kubur Yesus tidak dalam rangka membuktikan bahwa kubur itu kosong. Tidak, saudara-saudara. Mereka menyiapkan rempah-rempah. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Saudara dan saya harus bersabar ketika Tuhan menjelaskan. Dan itu terjadi dalam sebuah proses rentang waktu yang kadang-kadang tidak sebentar, saudara-saudara. Itu akan berlangsung lama dan bisa jadi sangat lama. Saudara mungkin tidak paham kenapa saudara dan saya lahir dari keluarga ini. Kenapa saudara harus lahir dari orang tua model seperti ini. Kenapa saudara mengalami proses hidup yang sangat susah. Kenapa saudara harus mengalami kejadian-kejadian yang hanya membuat saudara meratapi hidup saudara. Kenapa aku seperti ini, kenapa aku seperti ini. Tetapi ketika saudara berhenti di titik ini dan saudara melihat ke belakang, saudara akan melihat, wow, Tuhan membawaku ke titik hari ini. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dulu kita nggak paham, dulu kita nggak ngerti. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjelaskan satu persatu dan kemudian ia melakukan tepat sama seperti malam Paskah itu, memecahkan roti, mata mereka terbuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara dan saya memiliki Tuhan yang sangat sabar, maukah saudara dan saya belajar untuk bersabar? Jangan terburu-buru menilai proses hidupmu. Jangan terburu-buru menilai Tuhan. Kalau saudara terburu-buru menilai Tuhan, ketika saudara mengalami sebuah peristiwa, saudara bisa kecewa. Tapi bersabarlah. Kabar baiknya adalah, meskipun saudara dan saya mulai kehilangan kesabaran, Tuhan tetap setia. Amin, saudara-saudara. Perhatikan ketika mata mereka terbuka, mereka kembali ke Yerusalem. 32 ayat 32 kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara-saudara, pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan itu perkara paling pokok dalam hidup kita. Yang lain-lain tidak penting. Karena ketika saudara makin mengenali Tuhan,
hati saudara makin berkobar-kobar cinta kepada Tuhan. Jika saudara berhasil sampai ke titik itu di mana saudara semakin mengenal Tuhan secara pribadi, titik itulah yang membantu saudara untuk melanjutkan ke titik selanjutnya. Jika saudara tidak bisa sampai ke titik itu, saudara-saudara, maka saudara akan berhenti dan mulai saudara mudah mundur. Itu yang terjadi kepada murid-murid yang ragu-ragu. Tapi ketika saudara mulai mengenal Tuhan Yesus, saudara mengerti maksudnya Tuhan, hati saudara berkobar-kobar, saudara melanjutkan perjalanan saudara. Mereka balik ke Yerusalem menantikan janji Allah. Jadi saudara-saudara, bersabarlah dengan Tuhan. Bersabarlah dengan prosesnya Tuhan. Jangan terburu-buru menilai peristiwa hidupmu. Tuhan akan membawa saudara ke tempat yang lebih jauh lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah semua jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan sesi firman Tuhan ini, kita semua diberkati dan kita mulai menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan meskipun saudara dan saya hari ini belum mengerti, memahami maksud Tuhan, tetapi Tuhan akan menolong kita untuk bisa memahami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua berdoa. Haleluya. Bisa jadi ya Tuhan, kami ketika diperhadapkan dengan masalah yang sama dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, kami bisa jadi meninggalkan Engkau seketika itu juga. Kami menaruh pengharapan-pengharapan kepada setiap peristiwa dalam hidup kami. Kami berpikir, kami berharap bahwa Tuhan akan menolong kami dengan cara yang ini, cara yang itu. Tapi ketika Tuhan menjawab dengan cara yang lain, ajar kami mengerti Tuhan, bahwa rencanamu belum selesai atas hidup kami. Bahwa kejadian itu hanyalah sebuah potongan kecil di dalam hidup kami. Bahwa prosesmu belum selesai. Buatlah hati kami semakin cinta kepadamu Tuhan. Buatlah hati kami semakin haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih karena besar setiamu yang menemani perjalanan hidup kami Tuhan. Meskipun ada waktu, ada saat di mana kami gagal memahami maksud-Mu, tetapi Engkau bersabar dengan hidup kami Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini, kami semua Tuhan dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa terbuka mata kami dan hati kami berkobar-kobar, menemukan cinta kami kembali kepada Tuhan. Sebab Engkau belum selesai dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan kita kepada Bapa. Biarlah Bapa sumber segala terang. Tuhan Yesus sumber segala kebaikan. Tuhan Roh Kudus sumber segala pewahyuan akan kebaikan Bapa. Saat ini kami menerima berkat yang dari Tuhan. Untuk pewahyuan akan pribadi-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Supaya hati kami semakin berkobar-kobar. Kami tidak ragu-ragu mengikut-Mu Tuhan. Sampai Engkau berkata selesai. Biarlah kami akan terus berjalan dengan Engkau di dalam kasih dan kemurahan. Berkat-Mu mengiringi jalan-jalan hidup kami. Kasih setia-Mu itulah yang menopang hidup kami ya Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus Engkau yang membuat kami memahami betapa Bapa kami sangat mengasihi kami. Dan berkat itu kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan bersama, amin.